Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kamu yang baru saja membeli sepeda motor seperti Yamaha NMAX Neo S atau mungkin untuk Matic seri lain, biasanya bakal dapat ini nih. Nah, dudukan plat yang bisa langsung kamu pasangkan ke bagian depan karena memang sudah ada dudukannya ya di bagian depan seperti ini, dan juga ada di bagian belakang. Sebenarnya mudah sih pasangnya, cuman mungkin beberapa dari kamu ada yang belum tahu gimana cara pasangnya yang benar gimana, atau mungkin selama ini pasangnya sekenaannya aja sehingga nggak presisi atau nggak pas ketika dipasang di sepeda motornya. Dan khusus buat kamu mungkin yang benar-benar awam soal ini, ya silahkan tonton video ini hingga selesai. Jadi ya, ketika kamu beli sepeda motor Yamaha cash atau kredit, biasanya bakal dapat ini ya. Jadi wajib dapat ini. Tidaknya untuk yang sekarang sudah dikasih yang frame, karena motor admin yang lama yang Jupiter Z1 itu nggak dapat ya. Tapi itu sudah belasan tahun yang lalu. Jadi isinya sendiri sebenarnya sederhana ya. Kita buka aja bareng-bareng. Kita buka sama-sama. Ya, isinya itu tentu saja ini. Nah, perbautan, jadi segala baut ada di dalam sini. Biasanya ini sudah terplastik, terkunci ya, aman, nggak akan kececeran juga. Kemudian kita bakal dapat sepasang dudukan plat dari bahan plastik berwarna hitam. Karena admin yang beli Matic ya, Maxi, di sini tulisannya Maxi Life in the Higher Stage. Ada Yamaha juga, ada stiker semakin di depan. Untuk perlu kamu ketahui bahwa plat ini maupun yang satu dengan yang dua ini itu sama persis ya, nggak ada beda. Jadi nggak ada ketentuan mana yang depan mana yang belakang, persis keduanya. Jadi tinggal letakkan di belakang atau depan sama aja sebenarnya. Cuman yang perlu kamu perhatikan adalah jumlah dari baut ini harus pas ya, sesuai dengan yang tertera. Tertera di mana? Perhatikan. Sebenarnya di sini sudah dikasih tunjuk ya untuk jumlahnya. Ini dia jumlah dari bautnya apa aja di dalam plastik tadi. Kemudian juga alat yang dibutuhkan, dan juga sebenarnya untuk cara pemasangannya juga sudah diberitahu. Jadi selain platnya sendiri kamu siapkan, kemudian juga dudukannya, bautnya, kamu juga siapkan yang namanya obeng plus seperti ini. Ini admin adanya yang gede ya. Kemudian kunci 10. Ya, kuncinya juga sudah karat. Kunci 10, kunci pas 10. Langsung saja kita eksekusi. Nah, yang kamu butuhkan untuk bagian depan sini adalah 2 pasang baut dan mur yang ukuran ini nih. Yang bawaannya tadi. Nah, yang ini dengan baut yang ini, mur yang ini dengan baut yang ini. 2 pasang aja tanpa adanya ring ya, karena memang dia sudah ada ring juga melekat di mur ini. Kemudian tinggal kamu posisikan untuk dudukan platnya ini. Kalau menurut kamu posisi yang lurus yang mana, tinggal sesuaikan saja. Misalkan yang ini seperti ini agak ke bawah sedikit, atau ini agak naik sedikit, kelihatan nggak? Nah, ini dia, kelihatan ya. Misalkan lubangnya ini 2 ini mau dibikin agak ke bawah, platnya bisa ambil lubang yang atas seperti ini, karena sebenarnya di bagian belakang ada banyak lubang ya. Tinggal kamu pilih saja. Dan ini juga bisa digeser kanan kiri. Jadi pada saat nanti pemasangan mur itu jangan langsung dikencengin, dikendorin dulu supaya nanti bisa diatur kanan kirinya. Atau dia misalkan nggak imbang dengan kanan dengan kiri ini, miring-miring, bisa kamu atur. Admin misalkan mau pilih seperti ini, dibikin platnya agak naik ke atas supaya nggak kena ke lampu bawah, itu bisa ambil yang bawah. Jadi platnya agak ke atas, tinggal kamu pasang aja, sebenarnya mudah kok seperti ini. Tapi ingat jangan dikencengin dulu ya. Nah, dipasang seperti ini dulu. Satu aja dulu, kalau misalkan sulit pakai jari dulu aja. Jangan pakai alat, mudah kok, cuman hanya dikendorin aja dipasangnya. Kemudian satunya lagi tinggal kamu masukin. Nah, seperti ini. Biarkan dikendorin dulu, tinggal kamu atur mau agak ke kanan ke kiri, yang penting seimbang, kelihatan rapi. Dan pastikan murnya ini itu ring yang lingkaran ini itu menghadap ke platnya, bukan sebaliknya ya. Jangan sampai kebalik.
karena ini nanti fungsinya untuk menahan juga plat kedudukannya, atau rumahan plat ini kedudukannya. Jadi posisinya harus seperti ini ya. Nah, apabila sudah dirasa pas untuk kanan kirinya sudah lurus, admin berpatokan di garis ini ya, di garis ini. Dengan lampunya benar-benar segaris seperti itu untuk memudahkan. Bisa kamu langsung kencangkan salah satu aja dulu. Semisal yang sebelah kiri seperti ini. Kamu tahan satunya bagian depan dengan obeng plus. Ini matanya gede ya, admin nggak tahu sih ukuran berapa. Kamu kencangkan dulu tapi pelan-pelan. Gunakan kunci 10 untuk di bagian belakang. Fungsinya untuk menahan. Jadi kamu sambil putar seperti ini. Pada saat mau kenceng, sudah mau kenceng, itu jangan langsung dikencengin dulu. Kamu atur lagi posisinya kanan kirinya supaya nanti nggak kerja dua kali. Nah, pada saat mau kenceng seperti itu, kamu atur lagi kanan kirinya. Nah, kamu atur lagi lurusan ini dengan lampunya ini. Ini menurut penilaian admin sudah lurus ya. Ya, sudah lurus. Kalau sudah, kamu bisa kencangkan. Kalau sudah dirasa lurus, tinggal kencangkan. Nah, sudah dikencangkan seperti itu. Tinggal lakukan satunya lagi untuk baut yang lain. Jadi fungsi dari kunci 10 ini sebagai penahan di belakang. Oke, selesai. Sudah kenceng, pastikan gak geser-geser lagi plat ini, karena nanti akan terkena angin, lain sebagainya, bisa aja dia bergeser. Jadi kan pasti kencang ya, gak bergeser lagi. Tapi jangan terlalu kuat bener, karena nanti plastiknya yang kalahan. Yang penting kencang aja, jangan sampai bener-bener menggores atau sampai bikin plastiknya hancur. Seperti inilah tampilannya kalau sudah terpasang. Lihat, kencang ya. Ini untuk bagian depan. Kita beralih ke bagian belakang. Untuk bagian belakang sini, plat belakang itu kan ada lampu ya. Nah, kita dikasih ini nih, di dalam paket bautnya tadi ada washer atau washer. Intinya ini adalah plastik tebal yang ada sudut kemiringannya. Tujuannya nanti supaya plat kita itu terlihat dengan jelas ketika disorot oleh lampu plat. Ini dia lampu plat. Untuk motor Yamaha NMAX Neo S itu, atau secara umum NMAX ya, dia punya lampu untuk plat. Beberapa sepeda motor semisal bebek itu nggak punya lampu plat ya, karena dia langsung ngambil dari lampu stop, lampu belakang, lampu rem. Tapi untuk motor ini, karena lampu stopnya itu, lampu merahnya itu berjauhan, jadi ada lampu ini, lampu untuk plat. Jadi dia dikasih washer seperti ini. Nah, ini jangan dibuang ya. Atau mungkin ini buat apa sih dikasih plastik cuma 2 biji seperti ini, fungsinya buat apa, kayak nggak guna. Ini tujuannya supaya plat kamu mendongak atau ada kemiringan supaya bisa disorot. Untuk pemasangannya mudah sebenarnya, susunannya seperti ini ya. Karena ini posisinya untuk plat belakang ini nggak banyak ya, fix seperti ini. Nggak seperti tadi yang bisa diatur naik atas, karena ini sudah mentok ke lampu dari plat. Jadi bisanya cuma segini aja. Nah, dibikin seperti ini, jadi terpakai lubang atas saja. Maka untuk susunannya seperti ini. Kamu masukkan dulu baut ini, baut. Kemudian bagian belakangnya ini kamu kasih nih, kamu kasih washer tadi. Nah, washer ini, posisi washer ini seperti ini ya. Nah, sudutnya itu, coba perhatikan. Nah, sudutnya seperti ini. Jadi ini plat, ini dudukan plat, ini bautnya, ini washernya, dimasukkan dengan sudut seperti ini. Nah, kelihatan ya? Ya, sayang kameranya nggak autofocus. Jadi ya, perhatikan seperti ini. Tinggal kamu tancapkan saja, satu aja dulu, nanti bisa digeser-geser. Tancapkan ke lubang sini. Nah, sebenarnya kerjaan seperti ini nggak sulit kok, cuman karena di video kan jadi sulit. Oke, pasang satu dulu aja supaya lebih mudah. Tinggal tancapkan. Ingat posisinya tadi seperti ini ya, ulangi lagi. Nah, yang miringnya itu menghadap ke kiri, naik ke atas, naik ke kanan. Udah terpasang seperti ini, tinggal kamu pasang ini murnya ini atau cincinnya ini. Ingat posisinya
ringnya ini yang kayak lebar, lingkaran lebih besarnya ini menghadap ke plastiknya ini. Nanti admin akan coba tunjukkan. Pasang dulu keduanya supaya nggak sulit. Gak usah dikencengi dulu, dibikin kendor aja, nanti bisa di setel-setel. Oke, kita pasang satunya. Nah, kalau sudah dikendorin seperti ini, belum dikencengin, itu bisa di setel lagi posisinya. Mau agak ke kiri, ke kanan, yang jelas ya ditaruh di tengah ya. Tinggal ambil aja garis lurus ini, kemudian bikin selurusan dengan lampu remnya ini. Selurusan dengan lampu rem ini. Garis lurus ini selurusan dengan lampu rem. Itu sudah di tengah kok. Dan itu posisi yang admin maksud. Lihat ringnya itu, ring yang menyatu dengan murnya itu menghadap ke plastiknya itu, dudukan plat. Sedangkan yang lingkaran lebih kecilnya itu menghadap ke belakang. Jadi pastikan seperti ini. Nah, untuk posisi bautnya ini sebenarnya tinggal kamu atur saja ya, mau agak ke kiri, ke kanan, ke tengah, bebas sebenarnya. Oke, kalau sudah dirasa lurus garis ini dengan baut dan lampu rem, itu langsung bisa kamu kencangkan. Ingat, sama seperti di depan, bagian depan menggunakan obeng plus, kemudian bagian belakang itu menggunakan kunci 10 sebagai penahannya. Tinggal kencangkan searah jarum jam. Pada saat nanti mau kencang itu jangan langsung dikencengin dulu, tapi atur sedikit untuk posisinya, siapa tahu bergeser ya. Nah, kencangkan tapi jangan terlalu kencang karena nanti plastiknya kalahan. Nah, selesai, tinggal kamu kencangkan satunya lagi. Hasilnya seperti ini kencang ya. Nah, posisi dudukan belakang washernya itu seperti ini. Dia ke atas lebih tipis sudutnya, makin ke bawah dia makin menebal. Jadi posisi plat ini agak mendongak ke atas. Jadi memang tujuan untuk supaya terlihat. Setelah terpasang semua depan dan belakang untuk dudukan plat seperti ini atau rumahan plat, silakan kamu masukkan platnya dengan cara buka ini. Buka aja seperti ini. Nah, dia akan terbuka ya, kayak apa ya? Kayak buku jadi. Seperti ini. Ini langsung bisa kamu masukkan platnya ke dalam sini rumahan, tinggal posisikan aja serapi mungkin. Nah, pastikan bagian atas ini penguncinya itu berada di atas plat. Seperti ini. Nah, terkunci. Kemudian silakan kamu tutup bagian bawahnya. Nah, sampai berbunyi klik. Ini sudah terkunci ya sebenarnya. Cuman kita dikasih baut di kanan kiri untuk lebih kuat lagi supaya juga nggak mudah diambil platnya. Kamu pasangkan bautnya ini ke lubang sini. Ada lubang sini. Nggak kamu pasang menggunakan obeng yang sama. Lakukan satunya juga ke lubang yang ada di sebelah kanan. Nah, diputar seperti ini searah jarum jam. Ya, selesai. Tinggal lakukan yang di belakang juga. Ini dia hasil akhirnya. Jadi plat sudah terpasang, sudah kenceng, nggak goyang-goyang lagi ya, kecuali digoyangin seperti ini. Jadi nanti ketika terkena angin di jalan itu nggak geser-geser lagi. Pastikan untuk platnya itu tepat berada di bawah kunciannya ini ya. Seperti ini, jangan sampai justru kunciannya di bawah, platnya ada di atas, itu berarti belum terkunci, belum aman, bisa jadi lepas platnya. Dan bautnya tadi sudah terpasang untuk bagian kiri dan juga kanan sudah terpasang. Ini aman kok, ini nggak lagi bisa lepas karena sebenarnya sudah ada kuncian juga dari plastik. Cuman dibikin lebih yakin lagi ada baut kanan dan kiri. Bagian atas, bagian depan selesai, bagian belakang juga sudah selesai terpasang. Ini pastikan ya. Dan lihat untuk platnya sendiri dia agak mendongak ya, karena memang tujuannya supaya bisa terlihat untuk platnya ini, dan lampunya juga bisa menyorot dengan baik untuk platnya. Ya, itulah dia untuk tata cara pemasangan plat nomor, khususnya untuk pemasangan rumah plat nomor ya. Plat nomor rumah plat nomor bawaan dari Yamaha NMAX Neo S. Ya sebenarnya mudah ini ya, tapi ya mungkin beberapa dari kamu ada yang belum tahu caranya gimana,
Mana tahu selama ini diupahkan ke bengkel, padahal hal semacam ini bisa dilakukan sendiri. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.